Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban أيها الطلبة قسم تعليم اللغة العربية خاصة الذين يشتركون في مادة الوسائل التعليمية للغة العربية di مستوى الثالث من دراسة. Selamat datang teman-teman mahasiswa semester 3 yang kebetulan mengambil mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab dengan pengampu saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai deskripsi mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab ini. Jadi biar kedepannya nanti tidak terjadi kesalahpahaman, atau biar dalam menjalankan perkuliahan kita nanti kita sama-sama mengetahui apa hasil dari apa yang kita lakukan dan apa hasilnya, apa yang kita dapatkan dari mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab ini. Baiklah, akan kita urutkan. Pertama, kita akan menggunakan kelas online. Sebelum saya masuk pada tugas, maka saya akan jelaskan sebentar. Kita akan menggunakan kelas online. Kelas online kita itu menggunakan aplikasi diantaranya WA Group, kemudian ada Moodle IAIN, kemudian mungkin bisa jadi Google Classroom. Jadi intinya nanti proses perkuliahan kita akan banyak di Google Classroom. Perkuliahan kita akan banyak di Moodle IAIN atau e-learning IAIN, kemudian WA Group sebagai media untuk konfirmasi. Jadi kalau ada masalah atau problem yang muncul saat pembelajaran, maka kita bisa berkomunikasi melalui WA Group. Kemudian yang kedua, masalah kehadiran. Kehadiran akan kami hitung ketika teman-teman mengklik di dalam Moodle IAIN atau e-learning IAIN tombol present atau hadir. Ya, gitu ya. Jadi untuk kehadiran nanti kita akan cek melalui e-learning IAIN Surakarta. Kemudian berikutnya presentasi. Karena mata kuliah kita nanti ini ada teori dan praktek. Untuk teori itu akan kita laksanakan pada 7 pertemuan pertama atau sebelum mid semester. Jadi 7 pertemuan pertama kita akan melakukan perkuliahan dengan presentasi. Jadi presentasi ini nanti teman-teman akan saya bikin menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 7 mahasiswa yang kemudian akan menyusun makalah dan presentasi, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya project. Jadi nanti kita tidak hanya berkutat dengan teori, tapi dengan proyek. Proyek ini adalah pembuatan produk media pembelajaran berupa gambar, image, kemudian ada video, animasi berbahasa Arab, kemudian kita juga akan membuat semacam tes online dengan menggunakan Google Form, dengan menggunakan quizzes, dengan menggunakan Kahoot. Kemudian setelah itu membuat semacam web, ya. Jadi apa yang berkaitan dengan kuliah kita ada 4 hal ini. Kemudian next. Oke. Sekarang kita berbicara tentang kontrak. Kontrak kuliah kita yang pertama adalah masalah kehadiran. Untuk kehadiran, teman-teman mahasiswa minimal 75%. Jadi kalau dalam absensi ini ternyata teman-teman hanya di bawah 75%, maka otomatis
tidak bisa lulus karena syarat untuk menempuh UAS itu adalah 75% hadir atau toleransi saya adalah 25%. 25% itu sama dengan 3-4 pertemuan itu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman akan melakukan presentasi. Lah, presentasi ini akan dilakukan secara berkelompok. Nanti untuk penjelasan detailnya akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Di presentasi ini nanti teman-teman satu tim membuat makalah, kemudian teman-teman membuat PowerPoint dari makalah tersebut, kemudian teman-teman membuat video presentasi. Selanjutnya proyek yang sudah saya jelaskan tadi itu membuat beberapa media berbasis digital gitu ya. Kemudian yang terakhir masalah plagiarisme atau masalah copy paste. Jadi teman-teman sekalian tidak boleh melakukan plagiarisme atau melakukan copy paste terhadap karya orang. Ya, jadi ini harus murni. Ini sangat riskan. Kalau teman-teman sekalian kok ternyata plagiarismenya tinggi, maka akan kami anggap nilai sangat rendah ya. Oke, next. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai deskripsi mata kuliah. Ini alur atau deskripsi mata kuliah kita apa saja. Pertama, berkaitan dengan tutorial video presentasi. Sebelum teman-teman sekalian nanti melakukan presentasi akan saya buatkan semacam video tutorial membuat video presentasi ya. Kemudian selanjutnya baru teman-teman sekalian akan melakukan presentasi. Lah, dalam presentasi ini teman-teman ada 3 tugas. Yang pertama itu membuat makalah, yang kedua membuat presentasi dengan PowerPoint, yang ketiga membuat video ya, video presentasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga UTS. UTS kita nanti itu berupa revisi makalah yang menjadi buku. Jadi pertama prosesnya setelah kita melakukan presentasi itu nanti akan saya berikan komentar-komentar, saya berikan tambahan-tambahan kalau ada kekurangan, kemudian itu direvisi, kemudian revisi itu nanti kita sesuaikan dengan format buku setelah dijadikan buku. Yang terakhir, kemudian selanjutnya proyek ini seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman akan setelah UTS nanti teman akan banyak membuat proyek tersebut banyak, itu ada membuat gambar, video, tes, web, desain, Android. Kemudian terakhir UAS ini nanti teman-teman akan membuat media berbasis Android sesuai dengan perkuliahan kita, di mana aplikasi Android menjadi tujuan akhir itu. Oke, next. Kemudian ini presentasi, saya akan membahas mengenai presentasi. Nah, presentasi ini ada 2 hal atau ada 2 proses. Pertama adalah menyusun makalah. Nah, untuk penyusunan makalah nanti teknis kami serahkan atau saya serahkan kepada kelompok masing-masing. Jadi mungkin di dalam tim itu mungkin akan dibagi siapa yang membuat makalah, kemudian siapa yang membuat PPT, kemudian siapa yang akan melakukan presentasi atau membuat video presentasi. Jadi ini mungkin nanti satu kelompok itu terdiri dari 7 orang. 4 orang membuat makalah, kemudian sisanya 1 orang membuat video presentasi, 1 lagi membuat PPT itu ya. Jadi silahkan atur sendiri kelompok masing-masing, pastikan semuanya mendapatkan job ya, mungkin salah satunya menyusun makalah, 5 orang menyusun makalah, kemudian 1 orang menyusun PPT, kemudian 1 orang membuat video pembelajaran. Jadi yang presentasi nanti 1 orang tidak apa-apa karena semuanya sudah mendapatkan porsi tugas yang sama gitu ya. Kemudian selanjutnya next UTS. Untuk UTS ini nanti hasil makalah teman-teman semua akan kita jadikan buku ya. Jadi
Jadi ada prosesnya, pertama adalah editing makalah. Jadi teman-teman sesuai dengan kelompok masing-masing mengedit makalah. Nah, jadi ini editing makalah ini terjadi pada tataran kelompok ya, kelompok makalah. Kemudian setelah selesai semua dikumpulkan ke satu tempat yang jadi koordinator kelas untuk mata kuliah. Kemudian teman-teman menunjuk satu orang yang bisa mereview format. Jadi apakah semua makalah itu sudah memiliki format yang sama? Kalau belum, disamakan ya, seperti format buku gitu ya. Setelah direview kemudian di layout. Jadi apa itu namanya, desain kanan kiri, rata kanan kiri, kemudian cover dan lain-lain itu ya. Silahkan kasih tugas satu teman di antara 7 mahasiswa itu untuk melayout. Kemudian terakhir producing atau memproduksi ini tidak dengan cetak tapi dengan bentuk digital atau PDF ya. Ini untuk tugas UTS. Selanjutnya ini kegiatan inti kita, proyek pembuatan media pembelajaran bahasa Arab. Jadi proyek pembuatan media pembelajaran bahasa Arab ini ada beberapa hal. Yang pertama pembuatan gambar, kemudian yang kedua pembuatan video animasi berbahasa Arab, kemudian yang ketiga pembuat tes bahasa Arab, kemudian selanjutnya web. Nah, web ini kenapa kok kita membuat gambar, video, media tes? Ini sebenarnya web ini bisa kita isi dengan hal-hal itu. Jadi hal-hal kecil itu. Jadi gambar ini bisa kita masukkan ke dalam web, kemudian video bisa kita masukkan ke dalam web, nanti melalui inserting YouTube. Kemudian media tes itu seperti Google Form itu juga bisa kita masukkan ke dalam web. Nah, jadi sebenarnya aktivitas membuat media sebelumnya itu untuk membekali teman-teman sekalian membuat web pembelajaran dengan menggunakan Google Site. Kemudian fase terakhir atau langkah terakhir yaitu mengkonvert web yang sudah kita buat, kita desain tadi menjadi aplikasi Android gitu ya. Dengan menggunakan namanya Thunkable ya. Thunkable. Ya, selanjutnya nah, kemudian UAS teman-teman sekalian ini merupakan tugas individu, yaitu membuat aplikasi Android yang isinya pertama ada teksnya. Ini pembelajaran ya, mungkin teman-teman bisa mengambil materi dari jenjang MI, MTS atau MA. Ini teks, terus kemudian ada gambar, ada video, ada latihan. Jadi isi dari web yang teman-teman buat tadi itu adalah teks, kemudian gambar, video maupun latihan, karena namanya aplikasi pembelajaran itu harus ada materi dan ada latihannya juga, ada evaluasinya juga gitu kan. Seperti itu. Ya. Selanjutnya untuk penilaian untuk apa? Oke, selanjutnya untuk scoring akan saya jelaskan melalui RPS. Jadi teman-teman perlu mengetahui sistem penilaian yang kami buat untuk mata kuliah media pembelajaran. Mari kita lihat. Ya, teman-teman sekalian, untuk scoring nanti kita bobot untuk presentasi dan pembuatan makalah adalah 10%. Kemudian untuk mid semester yang seperti yang saya jelaskan tadi, prosesnya itu adalah 20%. Jadi hasil semuanya itu adalah 20%. Kemudian tugas-tugas yang kami berikan mulai dari membuat media gambar, kemudian membuat video, membuat tes Google Form, membuat media Kahoot dan quizzes, kemudian Google Sheet, sampai aplikasi ini 7,5. Kalau di total sekitar 45%. Sedangkan tugas akhir atau UAS itu adalah 25%, sehingga jumlah totalnya 100%. Jadi nilai tugas dengan nilai UTS maupun UAS itu lebih banyak tugasnya. Makanya setiap project yang kami berikan atau yang saya berikan nanti silahkan dikerjakan dengan
sebaik-baiknya agar teman-teman sekalian mendapatkan nilai yang maksimal. Begitu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan seputar perkuliahan yang akan kita lakukan pada semester ini nanti, silahkan nanti ditanyakan melalui WA Group dulu. Karena untuk pembelajaran dengan menggunakan e-learning YIN masih belum siap. Insya Allah akan kita mulai pada pertemuan setelahnya. Begitu saja. Naktafi bihadzal kalam, ilal liqa, ma'as salamah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.